Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu pohon keramat yang diyakini berhantu di universe Upin Ipin. Pohon ini katanya menyimpan banyak kenangan. Namun tidak bagi Upin Ipin dan kawan-kawan, karena bagi mereka ini adalah pohon yang angker. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, ini dia teori film lainnya, episode Pohon Angker Keramat dalam serial Upin dan Ipin. Bersiaplah. Pohon sering dianggap sebagai salah satu medium atau bahkan tempat tinggal dari makhluk halus. Di negara kita, hantu yang familiar yang tinggal di pohon adalah kayak pocong, kuntilanak, hingga genderuwo. Mungkin masih banyak makhluk halus di luar sana, tapi yang familiar emang itu enggak sih? Nah, percaya atau tidak, dalam serial Upin dan Ipin terdapat satu episode yang menurut kita cukup bikin merinding. Episode ini bahkan menampilkan sosok hantu yang bisa dibilang cukup jelas. Bayangin deh, dalam serial kartun ada penampakan hantu. Untungnya penampakan ini hanya disadari oleh orang dewasa, sehingga anak-anak yang menonton ini mungkin tidak akan menyadarinya. Semoga saja. Perbincangan mengenai hantu dalam serial Upin Ipin ini bukan satu kali terjadi dalam sebuah episode, namun berkali-kali. Seolah para kreatornya memang ingin memberitahu kita sebagai penonton dewasa bahwa hantu di universe ini memang benar-benar ada. Maksudnya, kenapa mereka harus repot-repot menambah detail semacam ini jika memang tidak ada maksud terselubung di dalamnya, ya nggak sih? Hal ini jelas bikin merinding. Apalagi hantu di Indonesia dan Malaysia kan kayak sama ya. Jadi kita pas nonton episode ini cukup bikin merinding juga sih. Oke, dari tadi kita nyebutin episode ini mulu. Sebenarnya episode yang mana sih? Nah, episode yang dimaksud adalah Pokok Kenangan atau Pohon Kenangan. Episode ini tergabung dalam season 19 dan baru dirilis bulan kemarin. Jadi episode ini bisa dibilang masih sangat fresh ya, karena dirilis tidak lama dari sekarang. Pokok Kenangan ini menceritakan tentang Upin Ipin dan juga Ehsan yang berusaha untuk pulang karena cuaca buruk akan segera datang. Dengan sepeda mereka, Upin Ipin dan Ehsan berusaha untuk mencari jalan tercepat karena tidak mau terjebak dalam badai. BTW, di universe Upin Ipin ini cukup sering terjadi badai ya, dan penggambaran badainya itu selalu menakutkan. Langit yang gelap, angin berhembus kencang, beberapa tempat nampak sepi, sehingga suasana yang tercipta sangat tidak nyaman, termasuk episode ini. Oke, lanjut. Cara tercepat yang harus mereka lewati adalah melalui sebuah jalan, tempat di mana sebuah pohon besar berdiri. Masalahnya adalah mereka takut untuk lewat ke sana karena ternyata mereka memiliki kenangan buruk tentang pohon itu. Kenangan apa yang dimaksud? Oke, diceritakan bahwa Upin Ipin dan kawan-kawannya dulu sepulang mengaji, mereka harus segera pulang karena waktu udah malam juga kan. Nah, jalan yang tercepat yang bisa mereka lewati adalah melewati jalan yang ada pohon besar ini. Rupanya saat mereka melewati jalan itu, mereka melihat ada sosok perempuan muncul dari balik pohon. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Perempuan itu memang tidak terlihat jelas, namun Upin Ipin meyakini bahwa perempuan itu adalah hantu. Alhasil mereka semua lari terbirit-birit, ketakutan setelah melihat perempuan misterius di sana. Begitu ceritanya. Nah, sekarang Upin Ipin dan Ehsan harus melewati pohon itu lagi untuk kedua kalinya. Kali ini mereka memberanikan diri dan untung mereka tidak melihat apapun di sana selain awan yang semakin menghitam. Hari itu badai benar-benar terjadi. Upin Ipin menceritakan pada Opah bahwa mereka melewati sebuah pohon besar yang angker saat pulang sebelum badai terjadi. Upin Ipin cerita bahwa pohon itu memang angker dan mereka pernah melihat sosok perempuan di sana. Opah tidak percaya, justru Opah menyangkalnya dengan mengatakan bahwa pohon itu justru adalah pohon yang sangat penting. Opah cerita bahwa pohon itu dikenal sebagai istilah pohon kenangan atau pokok kenangan. Rupanya, zaman dulu pohon itu sering dipakai untuk bermain, berekreasi, menjadi tempat meneduh, menjadi penanda arah atau jalan, dan masih banyak lagi. Opah menceritakan semua hal-hal positif yang timbul setelah pohon itu tumbuh besar, kuat, dan kokoh. Opah mengenyampingkan argumen Upin Ipin bahwa mereka melihat sosok perempuan di sana. Opah seperti tidak percaya dengan cucunya sendiri. Tapi, apa kalian tahu bahwa kita sebagai pembuat video ini sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan Upin dan Ipin? Mereka memang melihat hantu perempuan atau mungkin kuntilanak di pohon itu.
Mereka tidak salah melihat. Upin Ipin dan kawan-kawannya telah melihat sosok kuntilanak di pohon besar itu. Alasannya jelas, tidak ada klarifikasi sepanjang episode ini berjalan. Tidak ada penjelasan apakah yang dilihat oleh Upin Ipin ini adalah hantu atau bukan. Kalau misalnya kita cek di episode lain, misal di episode Hantu Lembaga Hitam. Dalam episode ini, Upin Ipin dan yang lainnya digegerkan dengan kabar bahwa ada hantu sosok hitam yang berasal dari sebuah pohon yang meneror warga. Upin Ipin dibuat takut akan cerita itu. Namun pada akhirnya dijelaskan bahwa hantu sosok hitam itu adalah manusia. Dia adalah perampok yang ingin mengambil barang di rumah korbannya. Nah ini kan dijelasin ya bahwa hantu di Upin Ipin ini ternyata adalah manusia. Atau dalam episode Kisah Dua Malam, Upin cerita bahwa dirinya melihat tuyul saat malam hari di dapur. Namun pada akhirnya dia menyadari bahwa tuyul yang dimaksud adalah Ipin. Ternyata Ipin ada di dapur saat malam hari itu. Nah itu adalah dua contoh episode yang menceritakan tentang adanya hantu, tapi sebenarnya ada penjelasan bahwa hantu itu adalah manusia. Dan ya, yang paling jelas ada di film panjangnya, yaitu Geng. Diceritakan kan kampung durian runtuh ini sedang diteror oleh hantu durian. Tapi ternyata hantu durian itu adalah Opet. Kan, semua episode tuh biasanya ada penjelasan mengenai isu hantu itu. Tapi episode pokok kenangan ini tidak ada penjelasan bahwa perempuan yang Upin Ipin dan kawan-kawannya lihat adalah manusia atau makhluk lain. Apakah sebenarnya yang Upin Ipin dan kawan-kawannya lihat dalam episode ini benar-benar kuntilanak? Jika kalian masih ragu bahwa yang dilihat oleh Upin Ipin dan kawan-kawannya adalah kuntilanak, mungkin kalian perlu menyadari bahwa hantu dalam serial ini bukanlah sesuatu yang baru. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, hantu di serial Upin Ipin ini nampak seperti sengaja dimunculkan oleh para kreatornya supaya kita sadar bahwa memang warga kampung durian runtuh hidup berdampingan dengan hantu. Bahkan sejak season pertama yang grafiknya zaman Majapahit, itu mereka udah menampilkan cerita yang berkaitan dengan hantu. Walau ternyata yang menjadi hantu di sana adalah manusia at the end. Tapi kayak mereka tuh emang sengaja ngadain cerita yang emang ada hantunya di sana. Makanya hantu di universe ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ada sebuah episode yang cukup viral yang diyakini sebagai penampakan hantu di universe Upin Ipin paling jelas. Dan kita cukup merinding mendengar penjelasannya. Kita yakin kalian pasti juga sudah menonton episode ini. Episode yang dimaksud adalah episode Gelap Sangat. Episode ini cukup viral karena memiliki teori konspirasi yang cukup mengerikan. Dalam episode ini, kampung durian runtuh mengalami mati lampu secara serentak. Upin Ipin pastinya ketakutan dong, tapi untungnya ada Kak Ros yang berhasil menenangkan mereka dengan memainkan permainan jari. Setelah melakukan permainan itu, Opa izin untuk tidur duluan. Duo botak Upin Ipin lanjut main sama Kak Ros, tapi lilinnya padam. Nah di sini saat mereka disuruh untuk pergi tidur, Upin Ipin dan Kak Ros menuju kamar. Tapi di sana ada jump scare yang cukup mengagetkan karena tiba-tiba ada Opa dengan wajah yang menyeramkan. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Walau dikonfirmasi oleh Upin Ipin bahwa itu adalah Opa, tapi fan teoris meyakini bahwa itu sebenarnya adalah hantu yang menyerupai Opa. What? Beberapa alasan yang cukup meyakinkan adalah bahwa Opa dalam scene ini keluar dari kamar ibu dan bapaknya Upin Ipin. Bukan dari kamarnya sendiri. Padahal kan tadi Opa ngomongnya dia mau tidur kan. Kenapa malah ke kamarnya ibu bapak Upin Ipin? Dan lihat deh outfitnya. Dia kayak pakai semacam mukena gitu gak sih? Siapa di dunia ini yang tidur menggunakan mukena atau kerudung putih semacam itu? Dan bukti yang paling menakutkan adalah dalam beberapa episode, Opa ini kan selalu diperlihatkan latah. Kaget dikit langsung latah. Tapi dalam scene ini dia tidak latah sama sekali. Bahkan wajahnya malah cenderung datar tanpa ekspresi. Wajar jika Upin Ipin, Kak Ros, dan kita sebagai penonton takut melihat scene ini karena mungkin itu memang benar-benar hantu, bukan Opa beneran. Dan yang lebih parah lagi, kejadian ini bikin Kak Ros sampai sakit. Beberapa mitos di Melayu, termasuk kita, ada beberapa orang yang terkena sakit kayak demam dan lainnya setelah mereka melihat penampakan hantu. Termasuk yang terjadi pada Kak Ros. Oke, jadi bukti adanya hantu di universe Upin Ipin ini sebenarnya udah dari lama banget. Makanya, apakah kalian sekarang percaya bahwa sosok yang dilihat oleh Upin Ipin dan Ehsan di pohon itu adalah kuntilanak? Jika belum yakin, kita masih ada satu episode dari Upin Ipin yang semakin membuktikan bahwa eksistensi hantu di universe Upin Ipin memang sengaja dihadirkan oleh para kreatornya. Episode yang dimaksud berjudul Hantu.
Episode ini tergabung dalam season 18 dan cukup menggemparkan penonton karena mengonfirmasi bahwa memang ada hantu di universe Upin Ipin ini. Episode hantu menceritakan tentang sebuah rumor yang menerpa kampung durian runtuh, di mana katanya ada hantu yang menghuni sebuah sumur di tengah hutan. Rumor ini datang dari Bang Roy yang mengaku dia benar-benar mendengar suara tangisan di sumur itu. Saat Roy kembali ke sumur itu untuk mengambil sepedanya, Abang Roy melihat ada sebuah boneka di sana. Dari pengakuannya, boneka itu bergerak sendiri. Bahkan boneka itu adalah sumber suara tangisan yang didengar oleh Abang Roy sebelumnya. Walau di bagian ending dikonfirmasi bahwa Abang Roy ini hanya membuat rumor supaya bisa mencuri durian, tapi banyak fan teoris yang percaya bahwa rumor tentang boneka yang menangis itu sebenarnya adalah nyata. Abang Roy memang memanfaatkan situasi, namun dia tidak berbohong saat mengatakan bahwa ada boneka yang menangis di tengah hutan. Plot twistnya adalah ternyata boneka tersebut milik teman sebangsa dan setanah air kita, yaitu Susanto alias Susanti. Upin Ipin dan kawan-kawannya sangat ketakutan saat mereka pertama kali melihat boneka tersebut. Ya gimana nggak takut, orang bentukannya mengerikan kayak gitu, ya nggak sih? Susanti bilang boneka itu miliknya, emang hilang dan baru ditemukan di jalan. Yang tidak Susanti sadari adalah dia tidak mencurigai kenapa boneka itu bisa ada di jalan. Maksudnya apakah dibawa orang atau Susanti menjatuhkannya, atau kemungkinan yang paling mengerikan adalah boneka itu mungkin berjalan sendiri dari rumah Susanti menuju sumur kering yang ada di tengah hutan. Boneka itu berhantu alias ada arwah yang merasukinya. Kalian tidak percaya? Oke, justru buktinya ada di depan mata kita. Di ending episode ini, Upin Ipin dan kawan-kawannya telah mengonfirmasi bahwa rumor hantu durian itu hanyalah karangan dari Abang Roy saja. Dan kabar baiknya, Susanti telah memperbaiki boneka mengerikan itu yang menurutnya menjadi lebih cantik. Di detik-detik akhir, kita melihat ini. Semua karakter seperti akan berfoto. Coba kalian perhatikan cuplikannya. Oke, apakah kalian melihat ada sesuatu yang aneh di sana? Nah, oke deh. Ini coba kita replay lagi dan coba kalian perhatikan bagian sebelah kiri bawah. Di sana boneka itu bergerak sendiri. Benar-benar bergerak sendiri. Tidak ada seorang pun di sana, hanya ada mereka. Maka bisa dipastikan bahwa perkataan Bang Roy mungkin saja benar, bahwa ia mendengar suara tangisan di tengah hutan dan memang itu berasal dari boneka terkutuk milik Susanti. Kebayang gak sih boneka itu berjalan sendirian menuju tengah hutan di sumur kering yang mungkin memang tempat tinggalnya. Bukti ini cukup meyakinkan asumsi para fan teoris bahwa memang ada hantu di universe Upin Ipin. Dari sini juga mereka mempercayai bahwa sosok atau sesuatu yang dilihat oleh Upin Ipin dan Ehsan di pohon tadi adalah indeed kuntilanak. Oke guys, itu dia teori film lainnya episode Pohon Angker Keramat dalam serial Upin dan Ipin. Gimana menurut kalian? Apakah yang mereka lihat di pohon itu adalah kuntilanak atau sesuatu yang lain? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.